Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma dengan NIM 420200505057 dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan 4B, UAS Perpajakan. Dosen pengampu Ibu Indah Permatasari, SSTMAK. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian rekonsiliasi fiskal dan seperti apa sih contohnya. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan itu atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Contohnya seperti biaya penyusutan, biaya sewa, dan pendapatan laba selisih kurs. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan. Hakikat rekonsiliasi yang pertama, pelaksanaan pembukuan berdasar kebijakan akuntansi perusahaan berbeda dari ketentuan perpajakan. Kedua, perbedaan timbul terkait pengakuan, pendapatan dan beban di laporan laba rugi atau perbedaan konsep penghasilan. Ketiga, penyesuaian diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba akuntansi yang telah dilaporkan perusahaan. Teknik rekonsiliasi dilakukan dengan membuat laporan laba rugi fiskal dari laporan laba rugi akuntansi. LR akuntansi disesuaikan dengan koreksinya untuk mendapatkan nilai pendapatan atau beban menurut fiskal. Latar belakang perbedaan akuntansi dan pajak ditetapkan oleh otoritas yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Perbedaan antara akuntansi dan pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, namun juga terjadi di negara lain. Laporan keuangan dan laporan fiskal. Laporan keuangan dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi. Laporan fiskal disampaikan sebagai catatan menjadi dasar pengungkapan komponen tertentu. Rincian item rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang pertama, bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib. Kedua, hibah diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan sosial. Ketiga, warisan. Keempat, harta sebagai pengganti penyertaan modal. Kelima, natura. Keenam, klaim asuransi diterima WPOP. Ketujuh, dividen dari laba ditahan atas kepemilikan 25%. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. 1. Pembagian laba. 2. Biaya untuk kepentingan pribadi. 3. Pembentukan dana cadangan kecuali usaha tertentu. 4. Premi asuransi dibayar WPOP. 5. Gaji anggota persekutuan. 6. Jumlah melebihi kewajaran atas hubungan istimewa. 7. Pajak penghasilan. Penghasilan dikenai PPh final. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang pertama, bunga deposito, tabungan, obligasi, dan surat utang negara. Kedua, bunga simpanan koperasi diterima WPOP. Ketiga, penghasilan tertentu lainnya diatur PP. 4. Penghasilan pengalihan tanah atau bangunan. Dan seperti inilah studi kasusnya, yaitu PT Arkeokum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang wholesaling dan retailing bagi segmen konsumen bisnis maupun segmen konsumen akhir. PT Akrium merupakan perusahaan yang 45% sahamnya dimiliki oleh publik dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Perusahaan melaksanakan pembukuan terkait kegiatan akuntansinya. Berikut merupakan data yang diperoleh atas laporan keuangan PT Arkeokum di tahun 2012. Dan inilah contoh soalnya yang dapat kita lihat.
Dan inilah beserta jawabannya secara jelas. Sekian dan terima kasih materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.